Kami tahu Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami katakan kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Kami memerlukan pimpinan-Mu di tengah goncangan yang sedang terjadi atas dunia ini. Biarlah umat-Mu Tuhan, umat-Mu senantiasa mencari wajah-Mu di hari-hari ini. Kami mau duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya 3 kali saudara. Haleluya. 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 Wah, sekali lagi saudara katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya saudara, ada kuasa dalam perkataan saudara. Saudara terus memperkatakan Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya Tuhan Yesus bekerja dahsyat dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu saudara, seperti yang bulan kemarin Roh Kudus masih taruh kuat di dalam hati saya. Saya tidak tahu saudara apa yang terjadi dalam kehidupanmu hari-hari ini. Apakah tekanan hidup, apakah engkau sakit. Tetapi Roh Kudus taruh kuat di dalam hati saya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi umatnya. Dan saudara, engkau disayang Tuhan. Itu yang harus saudara pegang hari-hari ini. Bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Apapun keadaanmu hari ini. Apapun tekanan hidup yang engkau sedang hadapi. Tuhan Yesus mengasihimu. Hari-hari ini saudara, kita mau terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, kita akan buka dalam Galatia 5 ayat 25. Renungan firman Tuhan kita pagi hari ini adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi ya saudara, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Saudara dan saya sama-sama orang Kristen saudara. Tetapi orang Kristen tidak cukup hanya percaya saudara. Tidak cukup saudara, tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya beribadah ke gereja. Dan tidak cukup hanya melayani, sampai di fase melayani. Tetapi saudara, kita mau sebagai orang Kristen, sebagaimana di ayat Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tetapi saudara, tidak cukup saudara hanya percaya kepada Yesus Kristus, saudara beribadah, saudara juga melayani, itu tidak cukup saudara. Tetapi kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala kebenarannya. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai di sini saudara tangkap ya. Nah saudara, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak berjalan mengandalkan kekuatan sendiri saudara. Karena saudara tahu kita pasti akan gagal. Kita akan gagal dalam menjalani kehidupan kekristenan kita jika kita memakai kekuatan kita sendiri. Jadi sangat penting saudara, engkau memberi dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa saudara? Apa sih artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Artinya saudara tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara mau menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Sekali lagi, hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti saudara mau menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Nah, saudara, bagaimana saudara tahu bahwa hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26b. Yohanes 14 ayat 26b. Ya, kita baca sama-sama. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Saya suka mengulang-ulang saudara satu ayat supaya saudara apa yang engkau dengar itu akan menjadi rema dalam hidupmu. Jadi kita baca sekali lagi Yohanes 14 ayat 26b. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya saudara. Jadi saudara, bagaimana saudara tahu bahwa saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Pagi hari saudara, ini kesaksian pribadi ya. Kalau saudara pagi hari memulai dengan saat teduh, saudara doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pasti di pagi hari saudara akan mendapat rema. Saya pernah saudara sekitar 10 tahun yang lalu ya. Pada hari itu saya membaca firman Tuhan, yaitu remanya adalah di Amsal 4 ayat 23. Di situ bunyinya adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ketika saya keluar dari rumah mau pergi bekerja saudara, di depan rumah saya hampir diserempet motor saudara. Ketika saya hampir diserempet motor, di dalam hati saya ada yang berbicara, jaga hatimu. Nah, jaga hati. Belum selesai itu saudara, waktu itu saya naik angkot saudara. Ketika saya naik angkot, ternyata angkot saya disalip sama motor saudara. Akhirnya drivernya, pengemudinya harus rem mendadak. Hampir saja kami semuanya terjungkal ya saudara. Tapi di situ dalam hati Roh Kudus bicara, ada yang bicara, jaga hati. Sampai di kantor saudara tidak berhenti sampai situ saudara. Sampai di kantor pagi-pagi saya baru duduk saudara, tiba-tiba saya terima telepon. Ada customer marah-marah saudara. Kenapa barang saya belum dikirim? Kenapa? Ada lagi saya dengar suara dalam hati saya, jaga hati. Ketika saya cek apa yang menjadi komplain dari customer ini, ternyata memang barangnya tidak bisa dikirimkan saudara. Karena agreement kita adalah kamu harus bayar dulu, baru kamu boleh menerima barangnya. Ternyata itu yang dia tidak aware saudara. Nah itu saudara, Roh Kudus terus mengingatkan di Yohanes 14 ayat 26b ini, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hari itu saudara, Roh Kudus terus mengingatkan saya. Terus mengingatkan saya apa yang dia katakan pagi hari melalui firman-Nya, bahwa saya harus menjaga hati saya dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu saudara, engkau harus terus dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua saudara, bagaimana saudara tahu bahwa saudara sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah saudara pernah pada saat saudara melakukan satu kesalahan, sepertinya ada suara hati yang negur, kamu salah. Apa yang kamu lakukan tidak benar. Seperti ada yang mungkin ada yang bisa mendengar secara audible. Ada juga yang hatinya, yang Tuhan taruhkan di dalam hatinya, apa yang kamu lakukan itu salah. Pada saat engkau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti engkau bersedia ditegur, bersedia dikoreksi, bersedia diarahkan. Apabila kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Berdasarkan pengalaman pribadi saya saudara, sekitar 12 tahun yang lalu saya baru awal bekerja saudara. Saya mempunyai seorang teman. Nah, teman ini mengkontak saya kalau saya udah selesai gajian saudara. Saya masih ingat setiap tanggal 1 dia akan telepon saya. Jadi bulan pertama tanggal 1 dia telepon saya, Laura bisa ketemu? Saya datang ke rumah ya. Oh iya silakan datang ke rumah. Dia datang ke rumah, lalu dia bercerita segala macam bahwa Laura, saya tidak bisa bayar kontrakan bulan ini karena suami saya belum mendapatkan gaji. Baik, keuangannya. Itu bulan pertama saudara. Ternyata tidak lepas dari itu saudara. Bulan kedua dia telepon saya lagi. Laura, saya mau main ke rumah. Oh iya silakan. Bulan kedua, cakap demi cakap, perbincangan, diskusi. Dia bilang, Laura, anak saya belum bayar sekolah. Baik, saya bilang, saya akan bantu kamu. Saya bantu dia. Nah, di bulan ketiga,
sama saudara, dia telepon saya lagi. Saya belum bayar air dan listrik. Baik, saya bantu kamu lagi. Di bulan keempat, pada saat dia telepon, Laura, saya mau main ke rumah. Lalu dalam hati saya, Tuhan, ini bagaimana? Ini sudah bulan yang keempat, Tuhan. Pada saat saya bilang, Tuhan, ini bagaimana? Lalu Roh Kudus bicara secara, saya pertama kalinya ya, saya ngerasa saya dimarahin gitu. Kamu salah, kamu mengajarkan dia untuk mengandalkan manusia. Saya kaget, ini saya di kamar sendirian padahal. Mama saya di dapur, siapa yang ngomong ya? Saya percaya itu Tuhan. Saya tahu, saya salah saudara. Saya mengajarkan teman saya ini bukannya untuk mengandalkan Tuhan. Bukannya dia berdoa, meminta jalan dari Tuhan. Tetapi saya memberikan dia selalu harapan bahwa saya akan ada selalu untuk dia, untuk membantu dia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah itulah saudara. Waktu Tuhan tegur saya bilang, ampuni saya Tuhan. Saya tidak ada maksud Tuhan. Saya tidak ada maksud untuk membuat dia tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi karena saya kasihan Tuhan, melihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi saya mau bertobat Tuhan. Waktu dia datang saya bilang, ayo kita doa sama-sama. Saya percaya Tuhan punya 1000 cara untuk memberkati kamu. Bukan lewat saya saja. Jadi sudah ya, sampai di sini kamu berdoa, kamu tanya Tuhan, kamu berdoa apa yang menjadi kebutuhanmu, saya percaya Tuhan akan cukupkan. Dan dia mengerti saudara. Ya, kadang saudara, apa yang kita pikirkan adalah kebaikan buat orang lain, tetapi kadang menurut Tuhan tidak seperti itu jalannya. Dan biarlah saudara mempunyai sikap hati kalau pada saat Tuhan menegur, mengizinkan engkau dikoreksi, engkau bersedia Tuhan, bersedia saudara, bersedia untuk diarahkan, bersedia untuk menerima teguran Tuhan. Jangan berontak saudara, jangan membenarkan diri, karena prosesnya akan lebih lama saudara. Biarlah saudara mau mempunyai hati yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang ketiga saudara? Bagaimana engkau tahu kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara, kita buka dalam Ibrani 5 ayat 14b. Ibrani 5 ayat 14b. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sekali lagi, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, engkau mempunyai kepekaan rohani, saudara. Sekali lagi saya katakan, ketika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan mempunyai kepekaan rohani. Seperti firman Tuhan katakan adalah di Ibrani 5 ayat 14b, panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, saya pernah saudara melakukan interview saudara. Melakukan interview untuk rekrutmen. Untuk rekrutmen pegawai-pegawai baru ya saudara. Beberapa CV diajukan kepada saya. Lalu saya telepon, undang untuk interview. Pada saat kalau saudara lihat di CV ya saudara, wow, sepertinya wah, ini orang sempurna gitu ya, untuk menjadi cocok pokoknya sebagai kandidat gitu. Tetapi pada saat mereka datang interview satu persatu, kadang Roh Kudus saudara, Roh Kudus menaruhkan di dalam hati saya, oh bukan yang ini, bukan yang itu. Ini dia orang yang tepat. Beberapa kali kami mengadakan interview saudara, dan Roh Kudus memberitahukan pada saat kita melihat Roh Kudus melalui panca indera kita ya, jadi terlatih melalui mata dan telinga. Pada saat saudara saya melihat orang-orang ini, kandidat-kandidat ini, mendengar apa yang mereka ceritakan, apa yang kami tanyakan melalui interview, didapat saudara bahwa tidak seperti CV yang mereka ajukan kepada kami. Dan ada satu saudara, pada saat saya waktu itu mencari seorang engineer, saya melakukan pada saat saya interview, saya merasa yakin
bahwa orang ini adalah orang yang tepat. Tetapi saya nggak tahu waktu itu ada suara dalam hati saya bicara, coba kamu telepon tempat kerjanya yang lama. Betul saudara. Waktu saya telepon ternyata orang ini di PHK karena sering melakukan dia berkelahi ya saudara, sering melakukan adu mulut dan perkelahian. Oh, saya bilang, puji Tuhan, berarti ini bukanlah yang Tuhan mau. Meskipun secara segalanya ya dia memenuhi kriteria, tetapi kalau dia punya dari segi attitude-nya tidak baik, lebih baik tidak. Lebih baik kami hentikan sampai di sini prosesnya dan kami tidak perpanjang. Itu saudara, pada saat saudara melakukan pekerjaanmu, melakukan apa yang engkau lakukan sehari-hari, engkau perlu pimpinan Roh Kudus. Engkau perlu kepekaan dari Roh Kudus supaya engkau tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak, ya saudara. Lalu saudara, ketika engkau mengikuti pimpinan Roh Kudus, terkadang saudara dibawa pada satu keadaan yang tidak mengenakan secara daging. Sekali lagi ya saudara, pada saat engkau mengikuti pimpinan Roh Kudus, terkadang saudara engkau dibawa kepada suatu keadaan yang tidak mengenakan secara daging. Kadang juga saudara pada saat engkau dipimpin Roh Kudus, kadang bertentangan dengan logika saudara. Dan rasanya tantangan semakin berat. Apakah saudara ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Saya pernah saudara. Saya pernah. 8 tahun lalu, saudara, saya bekerja di satu perusahaan. Pada waktu siang hari, perusahaan ini semuanya berjalan dengan baik. Bahkan saya baru 2 tahun bekerja, saya sudah diangkat posisi saudara. Dan segala sesuatunya baik di perusahaan ini. 8 tahun lalu saudara, pada saat saya sedang bekerja siang hari itu, saya ada dengar suara, segera resign. Waktu itu saya, Tuhan, kenapa saya harus resign Tuhan? Ini sudah enak Tuhan, ini sudah enak. Segala sesuatunya sudah sesuai dengan apa yang saya mau Tuhan. Tetapi Roh Kudus tidak menjawab waktu itu. Roh Kudus tidak menjawab. Minggu depannya ketika saya sedang bekerja, tiba-tiba masalah demi masalah terjadi saudara. Apa yang tidak pernah saya pikirkan saudara, itu terjadi bertubi-tubi selama 1 bulan. Di situ saya mengerti saudara, bahwa Tuhan menginginkan saya keluar dari tempat itu. Dengan berat hati saya mengambil tindakan saudara. Saya bilang kepada atasan saya mau resign. Pada saat saya mau resign, tidak selesai sampai situ saudara. Terus ditawar. Kenapa mau resign? Jangan resign. Kita akan adakan promosi lagi buat kamu. Kita akan tambahkan gaji kalau kurang. Enggak, saya bilang, saya mau resign. Ya sudah. Terus setelah disetujui saudara, saya balik lagi ke Tuhan. Tuhan, gimana nih, belum ada kerjaan baru. Bagaimana? Resign. Cuma bilang, resign. Segera resign. Ya sudah saudara. Setelah 1 bulan, karena kan kita harus mengajukan surat resign dulu ya saudara. Ketika saya sudah mengajukan surat resign, saya resmi resign, saya mulai ngelamar, ternyata saya dipanggil saudara di perusahaan di mana yang saya bekerja saat ini. Di perusahaan ini dalam waktu 2 minggu setelah interview demi interview saya diterima. Nah setelah itu saudara, bagaimana dengan perusahaan saya yang lama? Setelah saya diterima di perusahaan saya yang baru, sebulan kemudian teman saya telepon, Laura, kita nggak gajian bulan ini. Kenapa? Nggak ada order. Oh ya udah. Lalu saya sudah lupa saudara, karena saya banyak pekerjaan yang dilakukan di pekerjaan saya yang baru. 3 bulan kemudian saya terima telepon lagi. Laura, sudah beberapa karyawan yang di PHK. Oh, kok begitu? Kenapa? Tidak ada order. Lalu saya juga udah lupa saudara. 7 bulan kemudian perusahaan ini bangkrut saudara, tutup. Pada awalnya saya tidak mengerti saudara.
tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti apa yang Roh Kudus katakan. Tetapi waktu itu, jika saya tidak mengambil tindakan untuk taat, mungkin saya sudah termasuk orang-orang yang di PHK itu, saudara. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus mempunyai maksud dan tujuan untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saya. Jadi, saudara, sebelum perusahaan itu kolaps, Tuhan sudah memindahkan saya ke tempat di mana Dia mau saya berada, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kadang mungkin ketika engkau menerima apa yang Roh Kudus katakan tidak sesuai dengan apa yang engkau mau, tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan. Tetapi saudara, percayalah, jalanilah proses itu. Saya sudah mengalaminya, saudara, dan saya boleh melihat kemenangan dan kemuliaan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya. Dan biarlah saudara, engkau juga bisa mengalami Tuhan, dan biarlah engkau mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya saudara, ketika engkau dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin jalannya tidak selurus jalan tol, tetapi percayalah, Dia akan membawa engkau kepada rencananya yang indah. Sebab saudara, apapun tantangannya, kita pasti mampu melewatinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Saudara bisa buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Tetapi biarlah engkau mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau mau melekat kepada Tuhan. Engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau harus memberikan keluasaan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Dalam pimpinan Roh Kudus, saya percaya saudara, bahwa Tuhan akan memberikan rencana yang indah dalam hidupmu. Demikian sharing firman Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini saya undang worship leader dan singer. Biarlah Roh Kudus memeteraikannya dalam kehidupan kita. Biarlah kita semua mau dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa kepada segala kebenaran, supaya saudara dibawa kepada rencana Tuhan yang indah. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Aku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Bawalah diriku kepada segala kebenaran.
Engkau sendiri yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang adalah penghibur dan penolong. Saat ini Engkau sedang menghiburkan setiap hati yang sedang sedih, Tuhan, yang sedang mengalami tekanan. Engkau juga mengangkat setiap beban umat-Mu, Tuhan. Beri mereka kelegaan. Dan untuk jemaat kami, Tuhan, yang sedang mengalami sakit, Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah disembuhkan secara sempurna di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima penghiburan dari Tuhan. Kami percaya Engkau terus melawat umat-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau terus melawat umat-Mu. Dan biarlah hari-hari ke depan kami terus mendengar dan melihat mujizat-mujizat yang Engkau kerjakan atas kehidupan umat-umat-Mu yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.